Ya Badrah Timmin, Ya Badrah Timmin Tammah. Wahai bulan purnama yang sempurna, tidak tertutup awan, jelas, padang, indah. Haza, mendapatkan bulan purnama, yang dimaksud adalah Nabi. Ya Badra Timmin, wahai bulan purnama. Nabi diibaratkan seperti bulan purnama, langsung disebut bulan purnamanya, maksudnya Nabi. Haza kulla kamali, yang mendapat semua kesempurnaan. Ingat, ketika mendengar kesempurnaan, yang dimaksud adalah kesempurnaan dalam kemanusiaan, dalam kemakhlukannya. Ada batasnya. Sempurna, ya, tapi tidak melewati batas makhluk. Madza yu'abbiru, madza, apakah, yu'abbiru, mengungkapkan, an ulaka, tentang ketinggian Anda wahai Nabi, maqali, ucapanku. Maksudnya, saya harus ngomong apa? Untuk menyifati Nabi, saya harus bagaimana? Kalimat tidak cukup, bahasa manusia tidak cukup. Nabi masih di atasnya itu. Antalladzi, engkaulah, alladzi asyrakta, yang telah bersinar engkau fi ufukil a'la, di ufuk yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Famahauta, maka engkau hapus, bil anwari, dengan cahaya-cahaya, kulla dhalali, semua kesesatan. Wabika, dan denganmu wahai Nabi, istanara, menjadi bersinar apa? Al-kaunu, alam. Ya alamal huda, wahai panji petunjuk, bendera petunjuk, tanda hidayah. Bin nuri, dengan cahaya, wal in'ami, dan anugerah, wal ifdali, dan keutamaan, keistimewaan. Shalla, bersolawat, alaika, atas dirimu wahai Nabi, sapa Allahu Rabbi, daiman abadan, selalu dan selamanya. Ma'al ibkari, di pagi hari, wal asali, dan di sore hari, siang dan malam. Terus Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala jami', dan Allah juga bersalawat atas jami' seluruh al-ali keluarga, wal ashabi dan sahabat-sahabat, man qad khassahum, siapa yang telah memberikan kekhususan kepada mereka, siapa Rabbul Ula ubikamali, Tuhan yang maha agung, bikamali dengan kesempurnaan. Ini syair pujian untuk Nabi sebagai penutup dari sejarah atau sirah Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ibnu Daibah. Kembali kita ingatkan bahwa semua yang ditulis itu ada dasar, ada dalil, ada landasan. Mungkin dari Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Shalla alaikallahu rabbi daiman abadan. Dari mana dalilnya? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan terus, selalu dan terus, siang malam. Dari mana? Sebab ada umat Islam yang mengatakan bahwa Nabi sholawat, ya sholawat selesai sudah. Dan kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, sholawatlah, yang penting sholawat sekali selesai. Ada umat Islam yang mengatakan demikian, padahal itu adalah pemahaman yang salah. Tapi yang benar, Allah selalu dan terus, malaikat juga begitu. Umat diperintah oleh Allah sallu alaihi. Bagaimana sholawatnya? Berapa sholawatnya? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadis. Nah, di sini Allah selalu dan terus. Dari ayat Al-Quran tidak ada keterangan Allah terus, tidak ada. Ya, orang yang tidak ngerti bahasa Arab, dia tidak paham, dilihat per kalimat. Inna, sesungguhnya, Allah, Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, bersolawat, selesai. Karena dilihat per kalimat, dilihat dari teksnya, lafadznya, tidak masuk ke dalam maknanya. Ternyata kalau diperinci, inna, coba lihat nahunya, inna harfu taukid, Allah lafzul jalalah, wa malaikatahu ataf ma'tuf, yusalluna fi'lun mudhari'un. Apa fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ma dalla ala ma'nan fi zamanil hadir wastiqbal. Ma lafad kalimat yadullu, yang menunjukkan ala maknan, atas satu arti, fi zamanil hadir, sekarang, saat ini, wal mustaqbal, dan yang akan datang. Nah, makanya muncullah daiman, selalu, abadan, selalu dan terus, selama-lamanya. Kenapa? Karena betulnya fi'il mudhari'. Kalau innallaha shalla, ya selesai. Tapi Allah sampaikan dengan dalam bentuk fi'il mudhari'. Nah, di sini ulama dengan ilmunya memahami, mengambil kesimpulan bahwa sholawat dari Allah untuk Nabi, dari malaikat untuk Nabi, itu selalu dan terus dari sigat bentuk fi'il mudhari'. Di sini perlunya belajar nahwu. Yang tidak tahu nahwu, ya, yang tidak tahu nahwu, tidak belajar nahwu, jangan harap paham. Makanya
Banyak umat Islam baca Quran ya, karena tidak paham ya sudah dipikirnya cuma begitu aja. Tapi kalau paham apa yang dia baca, dia ngerti per kalimat, lalu tahu makna yang terkandung di dalamnya, luar biasa. Allah sampaikan dalam Al-Quran, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sekalipun sudah habis air laut dipakai menulis ma'ani Quran, lalu diisi lagi sepenuh itu, buat lagi, tetap tidak akan habis ma'ani Al-Quran. Begitulah bahasa Arab. Maka kenapa Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang luas. Satu kalimat itu maknanya bisa sampai 30, bisa 40. Beda dengan bahasa yang lain. Hanya bahasa Arab. Inilah keistimewaan bahasa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana, semoga menjadikan kepada kita sapa Allahu wa iyyakum, dan kepada Anda, semoga Allah menjadikan kita dan Anda mimman, tergolong dari orang yastaujibu, yang mendapatkan syafaatnya, wa yarju, dan berharap, bidzalika, dengan syafaatnya Nabi. Kita berharap dengan syafaatnya Nabi, rahmatahu, rahmatnya Allah, wa ra'fatah, dan kasih sayang Allah, atau rahmatnya Nabi dan kasih sayang Nabi. Ya, bisa kembalikan kepada Allah. Yarju mimman yastaujibu syafa'ata, bisa dhamir, bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kembali kepada Allah sudah jelas, karena pemilik syafaat adalah Gusti Allah. Tapi kalau kembali kepada Nabi, dhamirnya gimana ceritanya ini? Kan Quran jelas, qul lillahi syafa'atu, syafaat itu hanya milik Allah. Kok Anda mengharap syafaat dari Nabi? Nggak keliru? Oh tidak keliru. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nabi bisa memberikan syafaat, tapi atas izin dari Gusti Allah. Allahumma ya Allah, bihurmati hadzal nabiyil karim. Ya Allah, dengan berkah, keagungan, hormah, keagungan hadzal nabiyil karim, nabi yang mulia ini, wa alihi, dan keluarganya at-tahirin, yang suci, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya as-salikin, yang menempuh, yang berjalan, ala manhajihi, di atas jalannya, jalurnya Nabi, al-qawim, yang lurus, yang benar. Ij'alna, jadikanlah kami, min khairi ummatih, dari sebaik-baik umatnya Nabi. Umat Nabi banyak, ada yang baik, ada yang kurang baik, bahkan ada yang jelek. Jadikan kami dari umatnya yang baik, paling baik. Wasturna, dan tutupilah kami ya Allah, bizaili. Adzail asalnya maknanya zail itu ekor kambing, ekor kuda. Nah itu asalnya zail. Cuma zail itu bisa diartikan yang lain-lain. Contoh, kalau orang bajunya
gamisnya atau sarungnya itu sampai ke keramik, ke lantai, sehingga dia tarik kayak baju pengantin panjang. Itu yang kelewat, yang di belakang namanya zail. Bizaili hurmati. Nah, atau bisa diartikan apa? Bisa diartikan zail itu naungan. Wasturna, dan tutupilah kami ya Allah, tutupilah aib kami, tutupilah kekurangan kami, tutupilah pelanggaran dan dosa kami, bizaili, dengan berkah, dengan sebab berkah, zaili hormati, keberkahan keagungannya Nabi, ya. Wahsyurna, dan bangkitkanlah kami Gusti, gadan, di hari esok, hari kiamat, fi zumrati, di dalam barisannya, kelompoknya, golongannya. Wasta'mil, dan gunakanlah ya Allah alsinatana, lidah kami, fi madhihi, di dalam memuji kepadanya Nabi, wa nusratihi, dan membela, dalam pujiannya, dalam pembelaan kepadanya, wa ahyina, dan hidupkanlah kami wahai Gusti, mutamassikin, selalu berpegang teguh, bisunnatihi, dengan sunnahnya, wa ta'atihi, dan ketaatan kepadanya, wa amitna, dan matikanlah kami wahai Gusti Allah, ala hubbihi, atas kecintaan kepadanya, wa jama'atihi, dan di atas kelompoknya, jamaahnya. Allahumma ya Allah, adkhilna, masukkanlah kami, ma'ahu, bersamanya Nabi, al-jannata, ke dalam sorga. Fa innahu awwalu man yadkhuluha, maka sesungguhnya beliau adalah orang pertama memasuki sorga. Nabi adalah orang yang pertama kali masuk sorga. Masukkanlah kami ke dalam sorga bersama Nabi. Maksudnya masukkan awal, masukkan awal Gusti, jangan belakangan. Kenapa? Karena yang belakangan, yang masuknya tidak bareng dengan Nabi, dikhawatirkan dia transit dulu. Kalau yang bareng dengan Nabi, ikut rombongan Nabi, aman, tidak bakal macam-macam malaikat Malik. Tapi yang tidak bareng dengan Nabi, nah ini yang dikhawatirkan, ya. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam sorga bersama beliau, dalam rombongannya beliau, ikut barisan beliau, sebab beliau adalah yang akan pertama kali memasuki pintu sorga. Wa anzilna, dan tempatkanlah kami ya Allah, ma'ahu, bersama beliau, fi qusuriha, di dalam istana-istana sorga. Fa innahu, maka sesungguhnya beliau, awwaluman, pertama kali orang, yanziluha, yang akan menempati istana-istana sorga. Warhamna, dan kasihanilah kami, yauma yashfa'u lil khalaiqi, yauma, di hari, yashfa'u, memberikan syafaat dia Nabi Muhammad, lil khalaiqi, untuk semua makhluk, fatarhamuha, maka engkau memberikan rahmat kepadanya mereka makhluk. Allahumma rzuqna ya Allah,
anugerahkanlah kepada kami ziyaratahu, ziarah kepadanya Nabi. Bukan ziarah ke makam Nabi, tapi ziarah kepada Nabi. Jangan mengatakan saya mau ziarah kemana, ke makam Nabi. Jangan, karena Nabi makam kuburan itu tempat yang ditinggal. Kenapa dibilang disebut kubur? Karena bahjur, ditinggal. Coba lihat makam-makam, ya, lihat makam. Ada komplek makam paling ya, seminggu sekali ada yang datang. Itu yang rutin, yang rajin seminggu sekali. Kalau tidak, ya nunggu Lebaran, Idul Fitri baru. Ya. Jadi yang setahun sekali nunggu Idul Fitri itu 364 hari itu ditinggal. Lama ya? Iya udahlah, jangan yang lama. Yang seminggu sekali aja. Yang tiap hari Jumat, 1 minggu ada 7 hari. Ziarah seminggu sekali, 6 harinya kemana? Ya 6 harinya kan sibuk lah, itu dia, ditinggal namanya. Nah, maka Imam Malik tidak suka disebut kuburan Nabi Muhammad. Tidak suka kubur, tidak. Maka di sini warzuqna ziyaratahu, ya Allah berikanlah, anugerahkanlah kami untuk mengunjungi kepadanya, ziarah kepadanya, bukan ziarah kubur, karena kubur itu tempat yang ditinggal, yang tidak diurus. Sedangkan Nabi Muhammad ya. Dan kuburan itu tempat orang yang mati. Sedangkan Nabi Muhammad mati atau hidup Nabi? Hidup. Nabi Muhammad hidup. Masa dalam kubur hidup? Nah, Nabi Muhammad hidup di mana? Di alam barzakh, di alam kubur. Hidup. Karena Nabi hidup, maka tidak pantas kalau kita mengatakan saya mau ziarah ke kuburan Nabi. Tidak boleh. Atau habis ziarah ditanya, itu dari mana? Oh, habis dari kuburan. Kuburan siapa? Kuburan Nabi. Tidak pantas ya. Untuk Nabi Muhammad langsung. Apalagi Allah ajarkan di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, walau annahum, seandainya mereka umat, idzalamu anfusahum, tatkala mereka menzalimi kepada diri mereka dengan amalan maksiat, amalan dosa, fastaghfaru thumma ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah tidak sebut datang kepada Nabi ketika Nabinya hidup atau setelah Nabinya wafat, tapi Allah berikan secara mutlak. Allah sampaikan secara mutlak. Siapa? Seandainya mereka umat yang merasa punya dosa, merasa melakukan maksiat, pelanggaran, kemudian datang kepada Nabi, fastaghfirullah, lalu istighfar mereka kepada Allah, datang kepada Nabi, lalu istighfar. Saya tanya, kalau datang berarti kan merapat,
Saya tanya, nabinya di mana? Nabinya di mana? Di Jakarta atau di Palembang? Hah? Nabi di mana? Di Madinah. Nah, jauhkah datang mereka kepadamu? Kalau datang kepada Nabi berarti datangnya kemana? Ya ke Madinah. Oh, nabinya di Madinah. Jauhkah? Lalu setelah mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, lalu mereka istighfar. Nah, istighfarnya di mana? Ya di Madinah. Datang kepada Nabi, terus istighfar kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh umat Islam. Habis haji, habis umroh, datang ke Madinah. Ngapain ke Madinah? Saya mau ziarah Nabi. Oh, syirik. A'udzubillah. Dibilang syirik. Kenapa dibilang syirik? Apakah mengikuti Quran itu dibilang syirik? Quran yang mengajarkan. Walau annahum idzalamu anfusahum. Seandainya mereka umat yang menzalimi diri mereka dengan amal maksiat, amalan dosa. Nah, siapa dari umat yang tidak mengampun, tidak pernah dosa, yang tidak punya salah, tidak punya dosa, siapa? Tidak ada. Semua punya dosa. Bahkan dosanya tidak tanggung-tanggung. Ya. Allah berikan harapan kepada umat Muhammad. Ja'uka fastaghfirullah. Datang kepada Nabi. Di mana? Di Madinah, karena nabinya di Madinah. Lalu setelah datang kepada Nabi, istighfar. Di mana? Ya di situ. Di mana? Datang lalu istighfar. Makanya belajar kaidah bahasa Arab. Ya. Ketika Allah dalam Quran mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru, alfa, apa fa itu? Oh, alfa itu harful ataf. Apa maknanya? Maksudnya apa? Kenapa pakai fa? Kenapa tidak pakai waw? Kenapa tidak pakai thumma? Kenapa pakai fa? Itu dalam nahwu, dalam qawaid Arabiyah. Ya, makanya belajar nahwu, jangan dimusuhi nahwu. Wah, nahwu pusing nih santri ini. Wah, pusing apa pelajaran nahwu? Syarat kemana? Ke warung. Syarat kemana? Ngumpet di kantin, ngumpet di belakang. Takut apa? Takut bisa nahwu. Sebab kalau bisa nahwu nantinya paham Quran. Takut sehingga kabur. Ya. Wow, habis pusing, capek, itu setan. Karena setan tidak ingin umat Muhammad itu paham Quran. Maka apa yang menjadikan umat bisa paham Quran? Oh, awas, ngaji lu, pesantren ente bisa baca Quran. Oh, dilarang pesantren. Jangan, mau ngapain pesantren? Kuliah. Wah, laptop. Ngapain pakai gamis, pakai sarung kuno? Mau jadi apa? Jadi kiai, jadi ajengan. Itu bahasa setan, bahasa talbis iblis. Sengaja dibikin begitu oleh setan. Mau ngapain nanti? Iya. Cuman iblisnya itu mana sih? Iblis tidak pernah ngomong. Iya. Iblis tidak ngomong. Kalau ente bisa lihat iblis, ya kabur duluan entinya. Iblis bisikan kepada orang-orang terdekat. Siapa kira-kira yang didengar? Kadang lewat orang tua, kadang lewat kakak, lewat saudara, kadang lewat teman. Ngapain mondok lama-lama? Aduh, ngapain? Ini berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Ngapain 7 tahun di pondok? 7 tahun. Olafu mau pamit, kenapa sudah 7 tahun? Astagfirullahaladzim. Itu setan. Ya. Kenapa? Jangan sampai paham Quran. Kalau paham Quran bahaya.
alimun wahidun, satu orang alim, asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidi. Satu orang alim yang paham Quran, paham hadis Nabi, itu lebih berat buat setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah, yang ahli istighosa, solawatan, ziarah, puasa sampai 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 6 hari. Iya, bagus, bagus. Tapi buat setan lebih dahsyat yang alim. Makanya diupayakan jangan ada orang alim. Pesantren kayak hantu, seperti hantu. Mau pesantren ditangisi, ya Allah kesian kau mondok, ya Allah kesian. Diantar 3 angkot yang nganter. La ilaha illallah, subhanallah. Kayak mau berangkat ke Iran, ke Irak, mau perang, diantar. Subhanallah. Ya, gitu. Coba fastaghfaru. Kalau Anda paham apa sih maknanya? Ja'uka fastaghfarullah. Datang kepadamu wahai Nabi, mereka orang-orang yang bersalah, yang berdosa. Jika mereka datang kepadamu wahai Nabi, lalu mereka istighfar di situ, di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allah akan berikan ampunan. Wastaghfara lahumur rasul fastaghfir walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah. Datang kepada Nabi, setelah sampai di tempat Nabi, istighfar kepada Gusti Allah. Ajarkan datang ke Nabi, setelah sampai di tempat Nabi, doanya istighfarnya kepada Gusti, bukan minta kepada makam, bukan minta kepada Nabi, karena Nabi tidak bisa mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa siapa? Ya Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Islam ketika ziarah. Tidak ada umat Islam yang minta kepada makam. Kalau ada bahasa dari umat Islam yang syahadat, umat Islam yang sholat, lalu ada bahasa yang berbau syirik. Berbau syirik. Contoh apa? Ya Rasulullah, ya Syekh Syarif, ya Syekh Abdul Qadir. Ngapain nanti manggil-manggil orang mati? Orang udah mati kok dipanggil-panggil? Emang dia bisa nyaut? Nggak bakalan. Akhirnya dibilang begitu. Iya ya, berarti tidak benar nih ziarah. Jangan mau dibebodoh, jangan mau dijauhkan dari Nabi, jangan mau dijauhkan dari aulia salihin. Ya, setan, iblis, dia pengaruhi umat. Lewat apa? Lewat manusia. Minal jinnati alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Yang menanamkan keraguan di dalam hati manusia itu bisa dari bangsa jin, setan, bisa dari bangsa manusia. Nah, jin dan manusia, setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Ya, makanya jangan mau mempunyai akhlak, perilaku, sifat setan. Jangan mau. Sebab kalau itu dipakai, sifat setan dipiara, perilaku setan dipiara, maka jangan salahkan kalau ada orang yang manggil ente setan. Setan. Bilang setan, jangan marah dulu. Ente koreksi dulu. Apakah sifat saya ada mirip dengan setan? Tidak. Sombong tidak. Sombong sama dengan setan. Takabur sama dengan setan. Ya. Ria, dendam, dengki,
jangan salahkan kalau ada yang manggil setan. Kenapa? Bukan enti, tapi sifatnya sama dengan setan. Fastaghfirullah. Jadi umat Islam yang datang kepada Nabi lalu istighfar di situ doa, bukan minta kepada Nabi, mintanya kepada Gusti Allah. Yang mengajarkan siapa? Ya Allah dalam Al-Quran. Ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Kalau ada umat Nabi yang istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, melakukan amal ibadah, amal baik, lalu malaikat laporkan, ya Rasulullah, nih siapa? Fulan bin Fulan. Kenapa? Dia banyak dosa, lalu dia lakukan ini, lakukan itu. Nabi dilaporkan oleh malaikat. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dijelaskan, tu'radu alayya a'malukum, ya, tu'radu alayya a'malukum, amalan-amalan kalian disodorkan, dilaporkan kepadaku oleh malaikat. In wajadtu khairan hamidullah. Jika yang laporan yang aku terima itu baik, aku syukur kepada Allah, alhamdulillah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, tapi jika laporan yang aku terima ternyata tidak baik, istaghfartullaha lakum, aku istighfar, mohon ampunan dari Allah. Untuk siapa? Untuk kalian umat. Jadi Nabi bisa istighfar tak? Ya bisa, kan Nabinya di alam barzakh. Emang kenapa? Kata Nabi, istaghfartu, aku minta ampun kepada Allah untuk kalian. Padahal Nabinya di alam barzakh. Dari sini ulama katakan, mereka yang di alam barzakh bisa tahu, bisa dengar, dan bisa doa. Bisa doa. Jangan dikira orang mati, ya sudah selesai, mati beres, selesai, sudah hatam. Tidak. Mereka juga dengar, ada dalilnya. Mereka juga tahu, ada dalilnya. Kalau tidak tahu, ente tidak paham dalilnya, jangan ngomong, jangan nyalahkan orang yang mengatakan orang mati itu tahu, dengar, dan doa. Jangan disalahkan. Kenapa? Intinya tidak tahu. Cari dulu, kenapa umat Islam ahli sunnah wal jamaah kenapa ziarah? Tanya dulu, ente yang ziarah ada dalilnya? Tidak. Jangan teriak-teriak di media, jangan teriak-teriak di radio, di TV, jadi fitnah nantinya. Sedangkan bicara di media sampai terjadi fitnah, oh dosanya besar. Al fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu tidur. Allah laknat orang yang membangunkan fitnah. Siapa yang menjadikan, yang menyalakan api fitnah, itu yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini terkait dengan ziarah kepada Nabi. Lihat adab, akhlak. Kalau bukan ulama, bukan imam, bukan hafid, bahasanya tidak begini. Allahumma rzuqna ziyaratahu. Ziarah kepadanya Nabi, bukan ke makam, bukan ke kuburan, bukan ke masjidnya. Ini orang-orang yang sekarang yang sok alim, merasa lebih alim daripada Ibnu Daibah, merasa lebih alim daripada Imam Nawawi. Dia bilang, apa? Ngapain ke Madinah? Ngapain ke ziarah ke Nabi? Anda tidak boleh ziarah ke Madinah, tidak boleh ziarah kepada Nabi. Kalau yang boleh ziarah ke masjid. Dan banyak ditiru oleh jamaah haji Indonesia. Datang ke Madinah, masuk ke masjid. Ngapain ke masjid? Saya mau ziarah ke masjidnya Nabi. Masuk ke masjid Nabi, dia sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia balik ke hotel. Ditanya, udah ziarah Nabi? Tidak. Kenapa? Ada apa ziarah Nabi? Ngapain ziarah Nabi? Kan
Dalam Islam yang ada ziarah ke masjid. La tushaddur rihal illa ila thalatha masajid. La tushaddur rihal. Ya, jangan kau musafir, syaddur rihal musafir. Jangan kau musafir kecuali menuju salah satu dari 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. 3 kata mereka. Jadi tidak ada dalilnya musafir ziarah Nabi. Subhanallah, berarti dia tidak paham Quran. Kadang yang bicara itu dia hafal Quran, cuman karena tidak paham. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Qurannya cuman di sini. La yatajawazu hanajirahum. Hanya sampai di sini, dari lidah sampai di sini, tidak masuk ke hati. Artinya tidak paham. Ini ayatnya jelas. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Subhanallah, ya. Jadi kalimat Allahumma rzuqna ziyaratahu, ya Allah anugerahkan kepada kami ziarah kepadanya Nabi. Kapan? Fi kulli hin, setiap saat. Barangkali dalam nuskhah yang lain, dalam kitab Majmu' Maulid dikatakan fi kulli sana. Ya Allah, setahun sekali. Kelamaan setahun sekali. Setahun sekali. Nah, setahun 365 hari. Satu hari anda ambil untuk ziarah. Nah, 364-nya kemana? Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu harus ada di dalam hati Anda. Ya, Anda datang kepada Nabi, akan hidup Nabi dalam hati Anda. Ngapain setiap tahun sekali? Ngapain tiap hari? Tiap hari, fi kulli hin, setiap saat. Ada fi kulli yaumin, ada fi kulli sana. Terlalu lama fi kulli sana. Fi kulli yaumin terlalu lama. Kenapa? Sebab murid Nabi Muhammad, murid Nabi, sahabat Nabi, murid Nabi, belajar Quran dari Nabi, memahami tafsir dari Nabi, belajar hadis langsung dari Nabi, dengan pemahaman yang sama dengan pemahaman Nabi, bukan pemahaman dari Los Angeles, bukan pemahaman dari New York, dari Kanada, bukan pemahaman dari Yahudi, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Amirul Mukminin, yang ngajinya dari Nabi, pesantrennya di pesantren Nabi, tidak kuliah, tidak, dan tidak punya titel. Abdullah bin Umar bukan profesor, bukan doktor, bukan insinyur, bukan, santri. Ya, makanya jangan kecil hati, jangan, saya kan santri tidak punya titel. Kenapa malu? Anda tidak punya titel, Anda harus bangga. Kenapa? Saya tidak punya titel, sama dengan sahabat Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Muhammad. Kenapa malu? Yang penting saya bisa paham agama, paham Quran, paham hadis. Buat apa titel deret kayak kereta, tapi baca Quran tidak becus? Ya, cuman menang dasi saja, dasi. Oh, dasi, ya, sama mic-nya seminar, ya, diskusi apa? Kala, jadi dikatakan Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar itu ziarah Nabi sehari 5 kali. 5 kali. Setiap ba'da salat fardu di Masjid Nabawi, sebelum keluar masjid berdiri depan makam Nabi Muhammad. Ngapain? Ziarah. Ngadepnya ngadep mana? Ngadep makam Nabi Muhammad, bukan membelakangi makam Nabi. Tidak seperti yang sekarang, orang begitu menghadap ke makam Nabi, haji, kiblah, syirik. Astaghfirullahaladzim. Suudzon kepada umat Islam. Mau di mana?
Ibnu Umar sahabat Nabi, lebih paham tentang syirik, lebih paham tentang tauhid daripada Anda. Dia ziarah ngadep makam Nabi. Imam Malik bin Anas yang diberi gelar Imam Daril Hijrah, Imam Daril Hijrah Madinah, beliau ziarah bersama Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid menghadap makam Nabi Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai, terus mau doa. Begitu mau doa, Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin, presiden, dia bilang, Imam Malik, sekarang doa. Ya, ngadepnya ngadep makam apa ngadep kiblat? Ngadep apa? Ngadep makam apa ngadep kiblat? Emang kenapa? Kenapa tidak kan doakan ngadepnya kiblat lebih afdol? Kata siapa? Kata siapa? Atas tadbiruhu, apa kau akan membelakangi Nabi? Wahuwa, dan dia Nabi Muhammad itu qiblatuka wa qiblatu abika Adam. Biar tahu kau Harun ar-Rasyid, itu Nabi Muhammad kiblatnya kamu dan kiblatnya nenek moyang kamu, Nabi Adam, ngadepnya ke sana. Ya. Semua Bani Adam, dari mulai Nabi Adam, semua menghadapnya ke sana. Ya, ini Bani Seton ini, Bani Iblis ini, yang memaksa orang untuk membelakangi Nabi Muhammad SAW. Orang mau ziarah, begitu doa haji, balik adab kiblat. Astagfirullah, su'ul adab kepada Nabi SAW. Atas tadbiruhu, kata Imam Malik, apa kau mau membelakangi dia? Wa huwa kiblatuka wa kiblatu abika, dan dia adalah kiblatmu dan kiblat nenek moyang kamu, Nabi Adam. Maksudnya bukan kiblat sholat, kiblat dalam doa. Kalau doa, iya, ini hati hadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti apa? Seperti Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran di dalam sorga, Allah marah kepada Nabi Adam, maka dia doa, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabika. Ya Allah, aku hadapkan diri kepadamu Gusti. Dengan apa? Dengan berkah nabimu. Nah, begitu nyebut nama Nabi Muhammad, aku terima taubat kamu Adam. Aku terima. Ya, karena kau minta berkah nama Muhammad, aku terima. Dan siapa dari anak cucu kamu Adam yang berdoa kepadaku dengan nama dia, aku akan ijabah. Muncullah tawassul. Setan tidak mau doa umat Islam diijabah. Kalau tawassul diijabah nantinya, maka dilaranglah tawassul. Dicarikan dalil macam-macam, dibuat main, itu syariat. Quran, hadis, Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan untuk musyrikin, untuk orang kafir, dipakaikan ke umat Islam. Lihat gobloknya mereka. Subhanallah. Ya. Dah. Jadi di sini Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli hin, karena ada sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang ziarah kepada Nabi sehari 5 kali. Dia ba'da salat, sebelum keluar dia berdiri, Assalamualaikum ya Rasulullah, geser, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, geser lagi, Assalamualaikum ya Abata, wahai ayahandaku Sayyidina Umar. Ini putranya Abdullah bin Umar bin Khattab. Baru keluar. Nanti duhur sholat, selesai sholat ziarah lagi, asar ziarah lagi, maghrib ziarah lagi. Ya, jadi Anda yang melarang ziarah, Anda ini ikut siapa? Ikut siapa? Paham dari mana? Melarang umat ziarah Anda dari mana?
sahabat Nabi Abdullah bin Umar ini murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tergolong sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis. Tergolong muktsiruna fil hadis. Sahabat tergolong sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Artinya apa? Di antara muhaddisin dari kalangan sahabat Abdullah bin Umar. Apakah Abdullah bin Umar tidak paham, tidak ngerti syirik, tidak ngerti hukum ziarah? Kok dia ziarah? Apa Anda yang kuliah beasiswa kuliahnya beasiswa, apa Anda lebih paham daripada Abdullah bin Umar? Ya, subhanallah. Wala taj'alna, dan jangan kau jadikan kami ya Allah, anhu darinya Nabi, minal ghafilin, dari orang-orang yang lupa. Jangan sampai kami terlupakan dari Nabi. Artinya jangan sampai Nabi Muhammad itu lepas dari ingatan kami. Pengennya ingat terus. Nah, bagaimana biar ingat terus? Ya Anda belajar sunnah Nabi Muhammad. Kalau sudah belajar Anda amalkan, Anda akan ingat dengan Nabi, terus akan ingat dengan Nabi. Anda baru bangun tidur, ingat Nabi. Apa? Nabi kalau bangun tidur doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dah. Turun dari tempat tidur mau pakai sendal, ingat Nabi. Nabi kalau pakai sendal kanan apa kiri dulu? Kanan dulu. Melangkah mau ke kamar mandi atau ke tempat wudhu, begitu mau masuk tempat wudhu atau hammam kamar mandi, ingat Nabi. Nabi kalau masuk WC kiri apa kanan dulu? Kiri. Doa tidak? Doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sok. Begitu duduk di dalam, di mana di kloset, Anda ingat Nabi lagi. Nah, Nabi kalau duduk gimana? Cara duduknya Nabi ketika qada'il hajat bagaimana? Ingat Nabi lagi. Selesai qada'il hajat mau keluar, ingat Nabi, doa alhamdulillah ya ghufranaka ya Rabb, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Wudu, ingat Nabi lagi. Terus pokoknya apa yang dilakukan dari macam-macam sunnah mengingatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan cuma doa wala taj'alna anhu minal ghafilin, tapi sunnahnya diamalkan. Jangan mau tidur HP baru di sini, barangkali ada SMS, barangkali ada yang mau transfer, barangkali ada yang mau kirim duit, dah ingatnya cuma dunia, ya. Ingat Nabi tidak. Allahumma ya Allah, la taj'al, jangan kau jadikan fi majlisina, di majlis kami, hadza, di majlis kami ini, ahadan, seorang pun, illa, kecuali ghasalta, engkau cuci, bima'i taubati, dengan air pertobatan, dzunubahu, dosa-dosanya, wasatarta, dan engkau tutup, birida'il maghfirati, dengan selendang ampunan, uyubahu, aibnya, kekurangannya tolong tutup Gusti. Artinya ampuni Gusti, jangan kau beberkan. Ini bahasa sastra, ya, bahasa baligh, ya, bahasa yang penuh dengan balaghah. Allahumma ya Allah, innahu kana ma'ana, sungguh Gusti, kana ma'ana, ada bersama kami, fisanatil madiyah, tahun yang lalu, ikhwanon, beberapa saudara, mana'ahum, telah mencegah kepada mereka, al-qada'u, takdir, anil usul, dari sampai ila misliha, kepada hal yang seperti ini. Ya Allah, tahun kemarin ada orang-orang di sini Gusti. Tahun kemarin kami ngelihat ada fulan, sekarang tidak ada Gusti. Kemana? Mereka terhalang, udzur. Apa yang menghalangi? Qada, qadar. Apa? Meninggal Gusti.
Mereka yang meninggal karena takdir sudah menjemput tidak bisa hadir, tapi tolong Gusti, apa? Jangan sampai tidak kau bagikan pahala ini kepada mereka, sampaikan Gusti. Mereka dulu istiqomah, mereka dulu hadir. Kalau dia masih hidup, saya yakin dia hadir Gusti. Cuman sekarang sudah tidak. Itu yang udur, yang meninggal. Yang sakit bagaimana? Sama. Yang sakit juga sama. Allah akan berikan pahalanya karena tidak bisa hadir. Ya bukan sakit-sakitan, bukan. Ada yang sakit-sakitan, cuman apa? Sakit ini kena silet. Kena silet. Aduh sakit. Ya dibel. Ayo berangkat ngaji. Bilang sakit. Sakit apa? Kuku. Iya. Kan nantinya dapat. Oh tidak bisa. Udzur yang syar'i, yang diterima oleh agama. Bukan yang penting, bukan udzur menurut ente, tapi menurut agama, diterima tidak oleh agama. Allahumma fala tahrimhum, maka jangan kau harrimu, fala tahrimhum, jangan kau haramkan, jangan kau larang, jangan kau cegah mereka Gusti thawab hadhihi lailah, pahala malam ini, wa fadlaha, dan keutamaannya. Allahumma arhamna ya Allah, kasihanilah kami, berikan rahmat kepada kami, idza sirna, apabila kami telah menjadi min ashabil kubur, dari penghuni kubur. Kalau kita mati, kalau kami mati Gusti, tolong berikan rahmat, berikan ampunan, kasihani kami. Wa wafiqna, dan berikan taufik. Apa taufik? Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. At-taufik itu khalqu qudratit ta'ah, kemampuan melakukan amal taat, amal ibadah, itu namanya taufik. Kemampuan melakukan amal ibadah. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik, kemampuan li amalin salihin, untuk amalan saleh. Ya beka, yang kekal sanahu, cahayanya, ala mamarid duhur, sepanjang zaman. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikanlah kami li alaika, terhadap nikmat-nikmatmu, minadzakirin, termasuk orang yang selalu ingat dan bersyukur. Zakir, ingat dan bersyukur ya. Wa ahyina, dan hidupkanlah kami bi ta'atika, dengan sebab amalan taat kepadamu, masyghulin, sibuk. Ya Allah, hidupkanlah kami, berikanlah kami umur panjang dan sibuk dengan amalan taat, jangan sibuk maksiat. Wa idza tawaffaitana, dan apabila engkau wafatkan kami, fatawaffana, maka matikanlah kami, ghaira maftunin, tidak terkena fitnah, wala makhdhulin, dan tidak terhina. Wakhtim, dan tutuplah lana, bagi kami, minka, darimu, bi khairin, dengan kebaikan. Tutuplah umur, tutuplah hidup dengan kebaikan, artinya husnul khatimah. Allahumma kfina, ya Allah, ikfina, hindarkanlah kami, syarral zalimin, dari kejahatan orang-orang zalim. Waj'alna, dan jadikanlah kami, min fitnati hadhihi dunya, dari fitnah dunia ini, salimin, selamat. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah hadzal rasulal karim, rasul yang mulia ini, nabi yang agung ini, lana, bagi kami, syafi'an, pemberi syafaat. Warzuqna, dan anugerahkanlah kepada kami, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, maqaman rafi'an, tempat yang tinggi.
Allahumma asqina, ya Allah berikanlah minum kami min haudi nabiyyika, dari telaga nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarbatan, satu minuman, la nadhma'u, yang kami tidak merasakan haus, ba'daha, setelah syarbatan, setelah sekali minum, abadan, selamanya. Ini adalah ciri dari air telaga Al-Kautsar milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertemu dengan Nabi, yang berjumpa dengan Nabi, yang mendapat syafaat Nabi akan diberikan minum dari telaga Al-Kautsar setelah ribuan tahun berdiri di padang mahsyar dengan panas, penuh, sesak, jejel-jejel, ya, sekian ribu tahun. Bagaimana capek dan hausnya bisa dirasakan. Tidak ada warung-warung, tidak ada, ya, kita cari apa, cari teh botol, tidak ada, es jus tidak ada, ya. Jadi ya sudah, berdiri tidak ada makan, tidak ada minum, panas segala macam, mudah di situ. Nah, baru yang diambil oleh Nabi, diberikan syafaat oleh Nabi, maka dia akan diberikan minuman oleh Nabi. Dari mana? Dari telaga Al-Kautsar. Siapa yang minum, satu kali minum, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Inilah keistimewaan air telaga Al-Kautsar. Wahsyurna, dan bangkitkanlah kami ya Allah, tahta liwaihi, di bawah benderanya Nabi. Kapan? Ghadan, besok di hari kiamat. Ya, karena ada dua bendera, bendera Nabi dan ada bendera iblis. Jangan sampai pindah barisan, jangan sampai pindah bendera. Allahumma ighfir, ya Allah berikanlah ampunan lana, untuk kami, bihi, dengan berkah Nabi. Ini tawassul. Allahumma ighfir lana bihi. Kenapa pakai bihi? Pakai ditambah-tambah Imam Ibnu Daibah ini kenapa sih? Allahumma ighfir lana kan beres. Ya Allah berikanlah ampunan kepada kami. Kan beres. Sesuai dengan aturan Quran. Ud'uni astajib lakum. Kamu doa kepadaku langsung. Kenapa Ibnu Daibah pakai bihi? Allahumma ighfir lana, kan cukup. Ini ditambah bihi. Yang tidak paham, ya, atau yang pemahamannya dangkal terhadap Islam, dangkal terhadap Al-Quran, dangkal terhadap qawaid Arabiyah, akan mengatakan demikian. Tapi orang yang alim seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Daibah, oh tidak, beda Allahumma ighfir lana dengan Allahumma ighfir lana bihi, beda. Apa bedanya? Speednya beda, kecepatan ijabahnya beda. Ya, yang Allahumma ighfir lana, Allah akan ijabah karena Allah janji, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi ketika Anda berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lana bihi, ya, ingat tadi Nabi Adam, ya, Nabi Adam ketika doa menyebut nama Nabi Muhammad, dengan barakah Nabi Muhammad Allah langsung berikan ijabahnya. Dan begitulah kata Nabi Adam ketika Nabi meriwayatkan hadis ini, tawassul Adam, dan disebut dalam kitab Al-Hakim, Al-Mustadrak lil Hakim, Mustadrak Al-Hakim, di situ menyebutkan hadis tawassul Nabi Adam, bahwa Allah sampaikan kepada Nabi Adam bahwa Allah mengijabah permohonan pertobatan, permohonan ampunan Nabi Adam, diijabah karena apa? Minta dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingatkan, siapa dari umat Nabi Adam, dari anak cucu Nabi Adam yang berdoa dengan nama Nabi Muhammad, Allah akan ijabah. Maksudnya akan diijabah dengan cepat. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina, dan guru-guru kami, masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina, dan
orang-orang yang memiliki hak kewajiban atas diri kami. Artinya siapa yang kami punya kewajiban untuk berbakti, untuk berbuat baik, siapa yang kami wajib berbakti, orang tua, guru, ya, atau siapa orang yang kami punya kewajiban untuk membalas dia, dzawil hukuk. Waliman ajra, dan waliman, dan bagi orang ajra yang telah menyelenggarakan hadzal khaira, kebaikan ini, majlis ini adalah majlis yang baik. Siapa yang menyelenggarakan, yang mengadakan ini siapa? Didoakan oleh Ibnu Taibah dan oleh orang yang membaca. Waliman ajra hadzal khaira fi hadhihi sa'ah. Ada riwayat fi hadhihi laila, fi hadzal yaum. Kalau hadzal yaum siang, kalau laila malam, kalau sa'ah mau siang, mau malam, mau sore, mau kapan tengah malam, sa'ah. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup, yang mati, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Kenapa pakai mukminin, mukminat, muslimin, muslimat? Apa enggak cukup mukminin saja? Apa tidak cukup? Sebetulnya sudah cukup, cuman karena manusia. Karena ulama ada yang mengatakan, oh beda antara mukmin dengan muslim. Nah, ini isyarat kepada mereka yang membedakan antara mukmin dan muslim, sehingga disebut dua-duanya. Oke lah, ya jangan ribut, intinya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya yang hidup didoakan, wal amwat dan yang mati. Nah, punten Ibnu Taibah, ini doa bagi yang mati nyampe tidak? Hah? Nyampe tidak? Nyampe, katanya tidak nyampe. Di mana, di Kali Tanjung bilang tidak nyampe. Nah, ente alumni mana ente? Kok bilang nyampe? Ini di sana bilang nggak nyampe. Ya, ya. Oh tidak bisa, percuma. Ngapain doa orang-orang mati? Orang mati kok udah doain? Tidak ada, percuma. Idza mata ibnu Adam in qata'a. Oh, dia terobsesi dengan in qata'a, putus, tidak ada nyambung. Ya tinggal ambilkan kabel, disambung lagi, nyambung, kan begitu. Instalasinya putus, ambilkan kabel, sambung, colokin lagi, gitu. In qata'a idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Oh, masya Allah. Kayak imam muhaddis kalau ngomong hadis. Iya, padahal cuma tahunya in qata'a saja satu hadis, sama kullu bid'atin dhalalah. Oh, udah kayaknya udah pakar hadis, ya paling alim, paling ngerti hadis. Yang lain goblok semua. Imam Nawawi, Imam Syafi'i goblok semua. Dia yang paling alim, padahal tahunya cuma dua hadis. Apa? Idza mata ibnu Adam sama kullu bid'atin dhalalah. Subhanallah, dibabat habis semuanya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini al-ahya minhum wal amwat. Kalau yang hidup didoakan wajar. Kalau yang mati gimana? Nyampe tidak? Ya nyampe. Kalau tidak nyampe, iya. Kalau tidak nyampe, kenapa orang yang meninggal, yang mati disolatkan? Kenapa? Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar Salawat, Allahu Akbar apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Nyampe tidak kepada yang mati? Kalau tidak nyampe, tendang aja mayitnya. Ngapain nanti di sini? Langsung aja nyebur sana. Pakai didoa-doain kan gitu. Percuma tidak nyampe kan begitu. Subhanallah. Gimana otaknya itu di mana? Kita ngerti. Iya, error. Ya kesambet di mana? Bingung kan? Dah. Terus ditambah al-ahya minhum wal amwat. Tadi masalah doa mayit. Nah, sekarang Nabi pernah bersabda bahwa doa yang paling cepat diijabah itu adalah doa seorang hamba
untuk saudaranya yang muslim bil ghaib, yang tidak hadir. Ya, Nabi tidak sebut saudara muslim yang gaib itu apakah hidup atau mati. Nabi tidak sebut, umum. Yang penting doa muslim untuk saudaranya mustajab. Wa asra'uhunna ijabatan wa asra'uha ijabatan doaul muslim li akhihi bil ghaib. Subhanallah. Jadi apa? Doa orang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir. Ente ngedoakan saudara ente di Megu, ya, atau di Pleret situ, atau di Weru, atau di mana, di Tengah Tani, didoakan kabul. Ya. Nah, Nabi tidak jelaskan itu yang didoakan hidup atau mati. Tidak ada keterangan hidup, tidak ada keterangan yang mati dilarang, tidak ada. Jadi ya bebas, kalau tidak ada ya bebas. Mau yang didoakan hidup atau sudah almarhum, yang jelas kata Nabi mustajab, selesai. Jangan dipersempit. Fadlullahi wasi'. Keutamaan Allah wasi', kenapa dibatasi? Biarkan urusannya Allah, kan gitu. Kita husnudzon kepada Allah karena dalilnya umum, ya sudah kita husnudzon. Tidak mungkin stok Gusti Allah habis. Jangan, yang hidup aja, yang mati nantinya kita usah. Kalau yang mati kebagian, habis dong ampunan Allah nantinya. Kalau habis itu tidak kebagian nantinya gimana? Tidak bakal. Iya. Seumpama semua ini kita doakan, yang hidup, yang mati dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat didoakan semua. Apakah ampunan Allah terus habis? Tidak. Tidak berkurang sedikit pun. La yanqusu dzalika min mulki syai'an. Subhanallah, ya. Innaka karimun, sesungguhnya engkau maha mulia, maha loman, mujibud da'awat, maha mengkabulkan doa-doa, wa qadiyal hajat, dan memberikan semua hajat, wa ghafiriz dzunub, dan mengampuni dosa-dosa wal khati'at dan kesalahan. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, rabbil izzati, Tuhan pemilik keagungan, amma yasifun, dari apa yang mereka orang-orang musyrik sifatkan. Nabi disifatkan beranak, maha suci Allah. Nabi disifatkan punya malaikat itu kelaminnya perempuan, astagfirullah, maha suci dari itu semua Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan salam atas para utusan, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala.